Izin Pak, sebentar ya Pak, sambil ngerekam. Ya, jangan lupa ada yang rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian Luar biasa. Alhamdulillah. Iya, baik. Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran bersama Pak Wahyu hari ini ya. Baik, untuk mengawali, mari kita bersama-sama terlebih dahulu membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, doa selesai. Anak-anakku sekalian, baik, sebelum Pak Wahyu menyampaikan materi pada hari ini, ya, Pak Wahyu mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ya, biasanya kalian hafal tuh teman sebangkunya siapa yang tidak masuk hari ini. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Pak. Oh, alhamdulillah masuk semua. Ya, baik anak-anak, hari ini Pak Wahyu akan mengulas materi tentang zakat infak sodakoh ya. Zakat infak sodakoh ya, dengan tema indahnya saling berbagi. Nah, anak-anak sudah siap semuanya untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap ya. Baik, untuk mengawali, mari kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, dalam materi pembelajaran ini, ya, setelah tadi kalian berdoa, tujuan pembelajarannya adalah bagaimana kalian nanti bisa menyebutkan arti zakat secara bahasa dan secara istilah dengan bahasa kalian sendiri dengan benar tentunya. Kemudian kalian juga dapat menyebutkan ketentuan-ketentuan zakat fitrah dengan bahasa kalian sendiri. Ya, karena nanti Pak Wahyu akan menayangkan pembelajaran hari ini supaya kalian juga menarik ya. Terus selanjutnya kalian dapat menyebutkan macam-macam zakat dan kalian juga dapat menyebutkan daripada mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Anak-anakku sekalian, Pak Wahyu mau bertanya sama kalian ya. Bagaimana sih perasaan kalian kalau datang bulan Ramadan? Ya, senang atau tidak kira-kira? Senang, Pak. Oh, senang ya. Ya. Iya, Pak, senang. Kalau di bulan Ramadan biasanya kalian itu senangnya apa? Senang karena nantinya dibeliin baju lebaran atau apa nih? Ya, pasti banyak sekali kesenangannya ya. Baju baru. Baju baru. Nah, artinya apa? Baju baru itu pemberian dari siapa? Dari orang tua ya. Nah, momen Ramadan dengan kata lain adalah momen saling berbagi. Orang tua berbagi kepada anaknya, membelikan baju yang baru. Pun sama kita sebagai orang muslim, yakni harus senantiasa berbagi dengan sesama kita yang membutuhkan. Ya. Nah, dalam pokok pembahasan materi zakat kali ini, ya, yuk kita simak video berikut ini.
Anak-anak sudah menyimak tadi videonya? Sudah. Sudah. Ya, coba Pak Wahyu tanya nih. Apa yang tadi anak-anak lihat dari tayangan video tadi? Nah, membahas tentang apa? Zakat. Ya. Tadi yang ditayangkan adalah zakat fitrah. Nah, coba Pak Wahyu mau tanya sama kalian, anak-anak. Jadi zakat itu sendiri apa sih? Ada yang tahu? Silakan. Eryani, ada yang bisa? Nurul. Saya itu Pak. Membersihkan Beras. Oh, zakat itu beras. Oh, karena ada gambar beras ya di sini ya. Iya, baik. Ya, untuk mempertajam daripada wawasan kalian, yuk kita gali. Zakat itu apa ya? Nah, zakat menurut bahasa adalah bertambah, bersih, dan suci. Ya, jadi orang yang berzakat itu nanti rezekinya akan bertambah, kemudian juga rezekinya akan terhindar dari rezeki yang kotor. Nah, kemudian secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat. Nah, jadi kalau zakat itu ada ketentuannya. Nah, lantas apa saja yang menjadi ketentuannya? Nah, ini. Kenapa sih Islam itu tadi disebutkan dalam video bahwasanya zakat adalah rukun Islam, termasuk rukun Islam yang ketiga. Nah, lalu untuk apa zakat itu? Anak-anak ada yang tahu tidak? Tadi katanya senang tuh. Apa namanya kalau datang bulan Ramadan, terus juga ada momen zakat gitu ya. Nah, kira-kira untuk apa zakat? Ada yang tahu? Silakan, Eryani. Yani, untuk silakan. membantu orang yang miskin. Membersihkan diri. Membersihkan diri. Ya, boleh semuanya. Ya, itu juga betul. Akan tetapi zakat pada intinya adalah yakni merupakan wujud kepedulian terhadap sesama umat Islam dan membantu saudara seiman yang kurang mampu, ya. Jadi Islam itu benar-benar mengajarkan kasih sayang baik terhadap sesama umat maupun di luar umat Islam, saling kasih sayang. Utamanya adalah sesama umat dengan adanya syariat berzakat. Nah, jadi kalau orang yang mampu berzakat wajib tuh mengeluarkan karena termasuk rukun apa? Rukun Islam. Oke. Nah, kenapa sih kita harus berzakat? Ternyata ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak bisa baca? Harus bisa baca ya, kelas 5 harus sudah bisa baca Al-Qur'an nih. Ya. Nah, yuk kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Nah, artinya apa? Ambillah zakat dari harta mereka. Tuh, jadi aslinya tuh kita tuh nggak usah nganterin zakat, tapi malah harus diambil, gitu ya. Harus diambil tuh zakatnya. Jadi siapa-siapa yang tidak mau bayar zakat, nanti panitianya harus mendatangi. Apalagi ketika kita ini mampu mengeluarkan sebagian harta kita. Nah, anak-anak, yang tadi di tayangan video adalah mengenai macam-macam zakat fitrah ya. Tadi zakat fitrah. Nah, ternyata zakat juga ada 2 macam, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Nah, kalau zakat fitrah sebagaimana disebutkan tadi, syaratnya adalah 1, beragama Islam. Ya, jadi jangan sampai anak-anak tanya, "Pak, non-muslim zakat tidak ya, Pak?" Ya, non-muslim tidak berzakat. Oke? Iya, non-muslim tidak berzakat. Syarat utamanya adalah orang Islam karena termasuk rukun Islam. Rukun apa? Rukun Islam. Nah, Pak, kalau yang baru lahir sih Pak gimana Pak? Nah, yang kedua tadi syaratnya hidup di Ramadan. Artinya ketika bulan Ramadan itu masih hidup, atau ada bayi baru ceprot lahiran di bulan Ramadan. Di zakat tidak, ya harus zakat walaupun umurnya baru beberapa jam, kan begitu. Yang penting masih menemui bulan
Ramadan. Ramadan. Iya. Kalau lahirnya jam 2 malam, Pak, gimana, Jam Pak? 2 malam apa itu? Iya. Lahirannya Ya jam 2 kasih tahu malam aja terus. tuh. Eryaninya Oh, kasih gitu. tahu ya sama Iya. ibu-ibunya, jangan sampai malam-malam lagi takbiran kok lahir-lahirannya. Iya. Ya, Pak, ya, Pak. Iya. Makasih, Pak. Kasihan nantinya sambal gorengnya tidak di ini, nanti opornya tidak dimakan, nanti jagain orang Udah lahiran. mateng. Nah, yang kedua zakat mal anak-anak ya. Nih sesuai gambarnya, zakat Apa tuh, Pak? mal Zakat itu mal tuh, Pak? zakat harta ya. Zakat harta. Nah, nanti apa Zakat saja harta. yang termasuk zakat harta ya kita nanti akan pelajari bersama ya. Di antaranya adalah zakat uang. Zakat harta itu berupa misalkan emas, kita punya tabungan emas gitu ya. Nah, jadi zakat mal sama zakat harta itu apa namanya sedikit perbedaan syaratnya. Nah, kalau zakat mal syaratnya adalah satu harus orang Islam, yang kedua punya hartanya. Gitu. Kalau nggak punya hartanya, apa yang mau dizakati kan begitu ya? Iya. Nah, terhadap hartanya itu anak-anak, nah harus ada dua ketentuan. Harta itu harus satu mencapai nisab, yang kedua harus mencapai haul. Nah, nisab itu apa? Ada yang tanya tidak? Ayo, ada itu atau ada yang tahu? Nisab itu Batas ada. ukuran diwajibkannya zakat Oh, mal. bagus sekali. Ya, ya, itu bagus tuh kalau begitu ya. Jadi punya handphonenya dipakai untuk mencari informasi, untuk mencari pelajaran. Jadi ketika Pak Wahyu nerangkan, anak-anak sudah tahu duluan, kan begitu ya. Nah, Iya, iya. Pak. Nah, jadi Iya. batas ukuran harta yang wajib dizakati. Nah, kalau diantaranya zakat mal itu ada zakat apa namanya emas, perak, pertambangan, kemudian ada dari hasil perkebunan ya. Nah, Pak Wahyu sekilas sajalah menerangkannya supaya anak-anak nanti tidak terlalu pusing ya. Nah, kemudian anak-anak sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya zakat itu diberikan kepada orang yang berhak sesuai dengan aturan syariat. Nah, anak-anak, materi ini adalah materi zakat, infak, dan sodako. Zakat, infak, dan sodako itu pada penyerahannya, ya, pada pembagiannya itu memiliki apa namanya perbedaan. Kalau zakat itu sudah dinas di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60. Nah, zakat itu harus diserahkan kepada siapa saja. Nah, ini 8 golongan yang wajib menerima zakat ya. Zakat. Iya, salah satunya Ya, Pak. fakir. Fakir itu fakir miskin. Jadi kalau ada orang yang nyebut, Pak, saya mau menyerahkan bantuan sama fakir miskin. Wah, itu kasihan banget, itu sudah dikasih lakopnya, itu dikasih julukannya fakir miskin, sudah fakir miskin pula ya. Jadi fakir itu artinya apa? Orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki mata pencaharian. Atau gampangnya beginilah, orang fakir itu adalah orang yang buat makan hari ini saja dia tidak punya. Itu ya. Atau kalau bahasanya Pak Wahyu begini ya, orang fakir itu melarat ya bantat gitu. Tahu bantat tidak? Tidak bisa berkembang gitu. Orang fakir Kayak itu kerupuk, Pak. Kayak kerupuk, iya Pak. kayak kerupuk itu ya. Jadi sudah Orang mateng. iya. Orang mateng. Nah, yang kedua miskin. Jadi zakat itu diserahkan kepada orang miskin, orang-orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang tetap tapi tidak mencukupi. Nah, gampangnya seperti ini. Orang miskin itu hari ini bisa makan, tapi besok nggak tahu ya bisa makan atau enggak ya. Karena dianya belum punya apa namanya penghasilan. Yang ketiga amil. Amil zakat atau orang yang mengurusi zakat atau panitia zakat. Awas nih, Eryani suka membantu panitia zakat nggak di masjid? Iya, Pak. Oh, alhamdulillah hebat ya. Berarti mengumpulkan zakat ya? Iya. Iya, kalau mengumpulkan zakat begitu namanya amilin. Nah, jangan sampai jadi panitia zakat bukan lagi amilin tapi ambilin nantinya. Aduh, bahaya kalau begitu. Iya, Pak. Iya. Jadi zakatnya bukan diserahkan kepada
yang berhak, tapi malah diambilinnya. Selanjutnya mu'alaf, kemudian mu'alaf orang yang baru masuk Islam, rikob hamba sahaya, gorim orang yang berhutang. Ya, ini kayak Pak Wahyu nih orang yang berhutang. Eriani tahu tidak ya? Pak Wahyu itu punya utang di bank, tapi buat beli mobil kira-kira berhak tidak ya untuk menerima zakat ya? Kan gorim orang yang berhutang ya. Tapi utangnya buat beli mobil gitu ya. Oh, itu. Ya, selanjutnya yang ketujuh adalah sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah ya. Kemudian Ibnu Sabil, kalau kita lihat sekarang nih ada kejadian Israel dan Palestina ya. Mereka orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang Palestina itu ya berhak menerima zakat. Oleh bantuan Pak ya? Iya, bukan bantuan, zakatnya kita malahan. Oh, zakat. Iya gitu. Nah, selanjutnya Pak Wahyu mau tanya dari anak-anak semuanya ya. Dari 8 golongan yang menerima zakat ya, kira-kira boleh tidak sih kita ini menyerahkan atau membagikan zakat kepada anak yatim? Ayo, boleh tidak? Ada yang berani jawab? Boleh. Hah? Tidak boleh karena bukan mustahiknya. Oh, tidak boleh ya. Iya. Jadi anak yatim itu tidak boleh menerima zakat karena bukan termasuk golongan orang yang menerima zakat, kecuali apa? Anak yatimnya miskin ya. Iya, kalau anak yatimnya miskin, maka ya boleh dia berhak menerima zakat. Baik anak-anak, itu sekilas materi tentang zakat. Pak Wahyu ingin menyampaikan refleksi kepada kalian. Intinya adalah semua yang kita miliki adalah pemberian dari Allah. Dialah Allah yang menitipkan harta dan ilmu kepada kita. Maka berikanlah kepada makhluknya, karena sebagian dari harta kita adalah milik mereka. Ya, gemarlah kita berbagi. Kenapa? Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, baik anak-anak. Kira-kira ada yang mau bertanya? Atau Pak Wahyu yang mau Pak Wahyu yang bertanya nih, kira-kira ada yang mau bertanya tidak? Ih, pinter-pinter semua ternyata ya. Iya, Marhama pinter ya, Marhama ya. Iya, Waheba juga pinter, luar biasa. Iya, baik anak-anak sekalian. Jadi kalian nanti setelah melakukan atau belajar materi zakat, jangan lupa nanti diterapkan ketika datang Ramadan. Ingat pelajaran tentang zakat, kita itu harus membantu panitia zakat. Nah, kemudian juga kita harus mengingatkan orang tua kita sudah bayar zakat atau belum. Karena zakat itu adalah untuk mensucikan diri kita, membersihkan harta kita ya. Itu pelajaran hari ini anak-anak. Coba Pak Wahyu ingin bertanya sama kalian nih. Kira-kira kalian sudah paham belum? Ada yang berani tidak untuk menjelaskan apa sih zakat itu? Ada yang berani? Ayo. Ahmad Yani silakan. Eryani. Ini diamnya diam ngerti atau diam tidak ngerti nih? Ya. Bingung, Pak. Zakat itu kan itu Pak. Nah, yang mau ditanyakan tuh Pak, bayar zakat itu Pak dari kapan sampai kapan Pak? Oh iya, bagus. Bayar zakat itu dimulai dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Itu zakat fitrah ya. Tapi kalau zakat mal bebas. Yang penting sudah hitungan 1 tahun gitu. Baik anak-anak. Ya, mungkin itu pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu semuanya. Bisa mempraktekkan dan memahami dari materi zakat hari ini. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Ilalikum ma'assalamah. See you next time. Diangkat tangannya semuanya, diangkat. Iya, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.